Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadilah Aini selaku dosen pendamping mata kuliah Manajemen Bencana dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan ini akan menampilkan video hasil kreativitas mahasiswa FKM USU angkatan 2022 kelas C pada kelompok 6 dengan judul Mitigasi Bencana Banjir. Adapun isi dari video ini akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan bencana banjir serta perilaku-perilaku buruk yang bisa menyebabkan terjadinya bencana banjir serta bagaimana kita menyikapi siaga banjir pada saat sebelum terjadinya bencana, saat terjadinya banjir maupun setelah terjadinya banjir. Adapun video ini bertujuan untuk meningkatkan edukasi masyarakat tentang bagaimana cara menangani kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir, dan semoga kita sama-sama menjaga dan melestarikan lingkungan kita agar terhindar dari bencana tersebut. Adapun jargon dari video ini adalah jangan takut banjir, jaga dan lestarikan bumi kita sedini mungkin. Halo teman-teman, jadi saya akan menjelaskan apa itu banjir. Banjir itu merupakan peristiwa bencana yang terjadi akibat berlimpahnya air yang meluap hingga ke daratan. Daratan yang biasanya kering, namun akibat curah hujan yang tinggi menyebabkan air tidak dapat diserap langsung oleh tanah ataupun dialirkan langsung oleh saluran yang ada. Banjir biasanya terjadi secara langsung ataupun secara bertahap. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke penyebab utama banjir. Jadi banjir itu disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu yang pertama ada curah hujan yang tinggi. Jadi hujan yang lebat yang berkepanjangan ataupun hujan deras dalam waktu yang singkat juga dapat menyebabkan banjir. Yang kedua ada lelehan salju. Jadi pada musim semi, lelehan salju yang cepat mengakibatkan suhu yang akan meningkat, dan itu juga menjadi salah satu faktor penyebab banjir. Yang ketiga ada pengembalian air. Kelebihan air sungai yang tidak dapat diatasi oleh saluran air yang ada juga dapat menyebabkan banjir. Yang terakhir, topografi dan drainase. Jadi keadaan topografi dan drainase yang buruk akan dapat mengakibatkan air tidak dapat mengalir dengan baik. Itu juga menjadi salah satu penyebab banjir. Selanjutnya, jenis-jenis banjir. Yang pertama, banjir karena luapan air sungai. Terjadi ketika debit sungai meluap melewati batas normalnya. Yang kedua, banjir karena luapan air laut. Disebabkan oleh naiknya permukaan air laut, seringkali akibat badai, gelombang pasang, atau kerusakan ekosistem pesisir. Yang ketiga, banjir genangan. Terjadi ketika air mengenai dataran rendah akibat hujan yang lebat. Yang keempat, banjir bandang. Banjir yang sangat kuat dan mendadak, seringkali disertai longsor dan merusak segala jalur lainnya. Berikut ini adalah perilaku-perilaku buruk yang dapat menyebabkan banjir. Yang pertama, membuang sampah ke selokan. Yang kedua, membuang sampah ke sungai. Yang ketiga, menutup tempat pembuangan air. Yang keempat, menebang pohon sembarangan. Yang kelima, membangun pemukiman di daerah resapan air.
Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu siaga banjir. Siaga banjir adalah persiapan yang harus kita lakukan sebelum terjadinya bencana banjir. Untuk status siaga banjir bisa kita dapat melalui informasi yang diterbitkan oleh pengamat-pengamat tinggi permukaan air atau TMA yang berada pada tiap-tiap sungai yang berpotensi banjir. Untuk tingkat kerentanan banjir bisa kita lihat melalui peta daerah di tiap-tiap daerah, di mana memiliki 3 kode blok warna, ada merah, kuning, dan juga hijau, yang berarti bahwa merah memiliki tinggi potensi banjir, yang kedua kuning memiliki sedangnya tingkat potensi banjir, dan yang terakhir hijau artinya rendah tingkat potensi banjir. Berikut apa-apa saja sih yang harus kita persiapkan sebelum terjadinya banjir? Ini dia. Jadi hal-hal yang perlu dilakukan adalah yang pertama menyiapkan segala kebutuhan darurat yang akan dibutuhkan oleh keluarga. Contohnya seperti yang pertama adalah menyiapkan pakaian darurat, yang kedua keperluan darurat, yang ketiga obat-obatan darurat. Begitu juga dengan yang keempat adalah dengan dana darurat. Yang kedua, kita tidak boleh membangun pemukiman ataupun tempat tinggal di daerah yang rawan banjir. Dan yang ketiga adalah kaitan dengan harta dan kepemilikan, maka Anda bisa membuat catatan harta ataupun mendokumentasikannya dalam bentuk foto dan simpan dokumen tersebut di tempat yang aman. Selanjutnya, mengetahui cara-cara untuk melindungi rumah kita dari banjir. Cara-cara yang dapat kita lakukan yaitu dengan membangun parit sehingga aliran air dapat mengalir dengan lancar. Kemudian dengan menyisakan area resapan air. Ini dapat dilakukan dengan tidak menyemen halaman rumah sehingga air dapat langsung diterap oleh tanah. Kemudian, mengetahui saluran dan jalur-jalur yang sering dilalui oleh banjir serta dampaknya. Manfaatnya ialah kita mendapatkan kemungkinan kecil agar rumah kita terkena banjir. Selanjutnya, mempertimbangkan asuransi banjir. Asuransi ini bukan diperuntukkan untuk manusia, melainkan untuk aset-aset seperti properti ataupun kendaraan pribadi, sehingga tidak akan menyulitkan kita jika nanti terkena banjir. Langkah berikutnya, mengetahui cara mematikan air, listrik, dan gas. Ketika banjir, air, listrik, dan gas sangat berbahaya. Seperti contoh, ketika banjir, listrik sangat berbahaya jika terkena air karena dapat menimbulkan korsleting yang dapat menimbulkan sengatan yang sangat berbahaya bagi diri sendiri. Selanjutnya, menyimpan berbagai dokumen-dokumen penting di satu tempat yang aman. Hal ini sangat penting dilakukan karena jika tidak, dokumen-dokumen penting seperti surat tanah atau surat rumah, akta kelahiran, sertifikat, buku tabungan, dan sertifikat akan hilang dan hanyut terbawa air. Kalian dapat menyimpan dokumen-dokumen tersebut di dalam satu tempat yang aman. Kalian bisa menyimpannya di dalam tas siaga berisi sumber daya dan peralatan-peralatan yang digunakan untuk sementara saat banjir. Tidak hanya dokumen-dokumen penting, namun makanan siap saji, air bersih, obat-obatan, dan pakaian dapat disimpan di dalam tas siaga. Selanjutnya, menggunakan air bersih dengan efisien. Hal ini penting dilakukan karena ketika banjir, air bersih sangat sulit didapatkan karena sudah tercemar. Berikut merupakan hal-hal yang dapat dilakukan saat terjadi bencana banjir. Apabila banjir akan terjadi di wilayah Anda, maka kumpulkanlah berita tentang informasi banjir dari berbagai media untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Apabila banjir terjadi di wilayah Anda, maka segeralah evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. selanjutnya adalah tetap waspada saat ingin memasuki sebuah gedung ataupun saat sedang berada dalam gedung yang telah terkena banjir. Usahakan Anda untuk tetap berada di luar ruangan ataupun di daerah yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata air banjir di daerah Anda. Selanjutnya adalah untuk membuang dan menghindari barang-barang ataupun makanan yang telah terkontaminasi oleh air banjir. Usahakan untuk tetap menjaga hygiene dan sanitasi agar tidak terkena penyakit saat banjir terjadi. Selanjutnya, apabila Anda harus berjalan di air, berjalanlah pada pijakan yang tidak bergerak. Gunakan tongkat atau sejenisnya untuk mengecek kepadatan pijakan yang Anda lalui. Selanjutnya, jangan berkendara di wilayah yang banjir. Apabila air naik, keluarlah dari kendaraan dan tinggalkan, segera menuju ke tempat evakuasi yang lebih tinggi. Jika hal ini tidak dilakukan, Anda akan tersapu oleh arus banjir yang cepat. Jika ada perintah evakuasi dan Anda harus meninggalkan rumah, maka berjalanlah keluar tanpa menginjak arus air. Dan jika masih tersedia waktu, maka amankan rumah Anda dan jangan lupa untuk memindahkan perabot ke tempat yang aman atau pindahkan ke luar rumah.
Selanjutnya adalah tindakan yang harus dilakukan ketika pasca bencana. Yang pertama adalah kembali ke rumah sesuai dengan perintah dari pihak yang berwenang. Yang kedua, hindari instalasi listrik. Yang ketiga, hindari area yang baru saja surut, bisa saja jalan tersebut keropos ataupun ambles. Yang keempat, buang makanan yang terkontaminasi air banjir. Lalu yang keempat, terlibat dalam perbaikan jamban dan saluran pembuangan. Perhatikan kesehatan dan keselamatan keluarga Anda dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih jika Anda terkena air banjir. Jangan takut banjir. Jaga dan lestarikan bumi kita sedini mungkin. Sekian dan terima kasih.